Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Numanil Fajar. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama Rahul Ray Aditya, yang kedua Saiful Malik, yang ketiga Pandu Winata, dan yang keempat saya sendiri Numanil Fajar. Oke. Kami dari kelas B2 Prodi Teknik Mesin. Kelas B2 Prodi. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia, menurut para sarjana dan peneliti, mereka sepakat bahwa Islam ini masuk ke Indonesia dengan cara damai, bukan dengan cara pemaksaan, peperangan dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi secara umum mereka menerima Islam tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktek keagamaan yang lama. Ya. Hal ini yang sering dilakukan oleh juru dakwah Wali Songo yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mereka mengajarkan Islam dalam bentuk kompromi dengan kepercayaan setempat. Ya. Lalu teori masuknya Islam di Indonesia ini ada beberapa, yaitu yang pertama teori Gujarat. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini mendasarkan pendapatnya melalui teori mazhab dan juga teori nisan. Lalu yang kedua yaitu teori Bengal. Ya. Jadi teori Bengal ini dikemukakan oleh Fatimi. Nah, menurut Fatimi, model dan bentuk nisan Malik Al-Salih Raja Pasai berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Ya, teori yang pertama tadi. Oleh karena itu, menurutnya pastilah Islam juga berasal dari sana. Namun teori ini kurang kuat dikarenakan perbedaan mazhab yang dianut di Bengal dan di Indonesia. Jadi ini sedikit berbeda. Ya. Lalu yang ketiga yaitu teori Coromandel dan Malabar. Jadi teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara, ya, adalah juga dengan menggunakan penyimpulan di atas teori mazhab. Ya. Dan menurut Morrison, ketika terjadi Islamisasi Pasai pada tahun 1292, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Nah, untuk itu tidak mungkin kalau asal muasal penyebaran Islam berasal dari Gujarat. Jadi teori yang ketiga ini membantah teori yang pertama tadi, teori Gujarat. Oke. Lalu yang keempat yaitu teori Arabia. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina, mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat Sumatera. Ini teori Arabia. Jadi ada orang Arab yang menjadi seorang pemimpin di sebuah pemukiman. Ini menurut teori Arabia, teori yang keempat. Lalu sejarah masuknya Islam di Indonesia yang kelima yaitu berdasarkan teori Persia. Ya. Teori ini mendasarkan pada teori mazhab. Ya. Pada dasarnya mazhab. Dengan ditemukannya adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang berkoral Syiah. Juga disebutkan adanya ulama fikih yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Persia. Ya. Yaitu seseorang yang berasal dari Shiraz dan seorang lagi berasal dari Lifaham. Oke, yang keenam yaitu teori Mesir. Ya. Teori ini mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir dan Nusantara. Jadi teori ini menyebutkan penduduk Mesir, Islamnya di Mesir dan Islamnya di Nusantara ini sama gitu kan. Makanya muncullah teori ini. Ya. Yaitu mazhab Syafi'i. Ya. Tetapi keduanya memberikan revisi bahwa bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, melainkan
Hadramaut. Yang ketujuh yaitu teori dai. Ya, teori dai ini adalah bagaimana Islam disebarkan oleh para guru dan penyebar yang profesional. Maksudnya para dai. Ya, mereka secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ya, jadi ada misalnya santri yang setelah mereka selesai dari pondokannya, dari belajarnya, ya, mereka disebar untuk memperluas agama Islam, ya. Yaitu yang kedelapan, yaitu teori pedagang. Menurut mereka, para pedagang muslim menyebarkan Islam sambil melakukan usaha perdagangan. Bahwa para pedagang muslim tersebut melakukan perkawinan dengan wanita setempat di mana mereka bermukim dan menetap. Dengan pembentukan keluarga muslim, maka nukleus komunitas-komunitas muslim pun terbentuk. Nah, terus yang selanjutnya yaitu saluran dan cara-cara islamisasi di Indonesia. Ya. Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Ya. Saluran-saluran islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu saluran perdagangan. Yang pertama yaitu saluran perdagangan. Ya. Secara umum, islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui perdagangan itu mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Mula-mula mereka berdatangan di tempat-tempat pusat perdagangan, ya. Jadi ada orang Arab datang ke tempat pusat-pusat perdagangan gitu kan, dan kemudian diantaranya ada yang bertempat tinggal, lalu mereka menetap di situ, ya. Baik untuk sementara maupun mereka tinggal di situ bertahan lama tinggal di situ. Ya, lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan-perkampungan. Perkampungan golongan pedagang muslim dari negeri-negeri asing itu disebut pekojan. Yang kedua yaitu saluran perkawinan. Jadi saluran perkawinan ini adalah merupakan saluran islamisasi yang paling memudahkan, ya. Karena yakni perkawinan antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi juga merupakan bagian yang erat berjalinan dengan islamisasi, ya. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim, ya. Terlahir seorang muslim. Yang ketiga yaitu saluran tasawuf. Saluran tasawuf ini adalah merupakan saluran yang paling penting dalam proses islamisasi. Jalur tasawuf yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada, yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam, ya. Dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Jadi yang keempat yaitu saluran pendidikan, ya. Para ulama, guru-guru agama, raja, mereka berperan besar dalam proses islamisasi. Nah, mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri, ya. Lalu mereka setelah keluar dari suatu pesantren, maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan. Itu yang keempat, saluran pendidikan. Dan yang kelima adalah saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui seni seperti bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra, ya. Itu banyak sekali contohnya di Indonesia, ya. Misalnya yang pertama yaitu pada seni bangunan, ya. Ini terlihat pada masjid kuno di Demak, ya.
dalam seni ada dengan pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat, ya. Jadi senang menonton wayang, tapi wayang tersebut dialurisasi oleh cerita agama Islam, ya. Seperti itu. Dan juga seni gamelan yang juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut. Dan yang keenam yaitu saluran politik. Saluran politik ini adalah saluran yang berperan besar dalam proses islamisasi, ya. Karena apa? Ketika seorang raja, ketika seorang pemimpin memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan mengikuti jejak rajanya tersebut, ya. Contohnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Oke, dan yang fase yang terakhir yaitu fase dan tahapan islamisasi. Dengan beberapa perbedaan tentang Islami tersebut, ya, yang sudah kita jelaskan, kita jabarkan tadi, haruslah diupayakan sintetis dari berbagai pendapat yang ada. Di antara upaya tersebut adalah dengan membuat fase-fase atau tahapan tentang islamisasi di Indonesia, seperti tahap permulaan kedatangannya yang terjadi pada abad 7 Masehi, ya. Dan pada abad ke-13 Masehi dipandang sebagai proses penyebaran dan terbentuknya masyarakat Islam di Indonesia, ya. Jadi abad 7 Masehi datang. Nah, abad ke-13 mulai menyebar di Indonesia, di Nusantara maksudnya waktu itu, ya. Para pembawa Islam pada abad ke-7 sampai abad 13 Masehi tersebut adalah orang-orang muslim dari Arab, Persia, dan dari India, ya, Gujarat dan Bengal yang tadi. Sebab-sebab islamisasi cepat berkembang di Indonesia, yaitu yang pertama, faktor agama, ya. Kenapa Islam ini cepat berkembang di Indonesia? Yaitu yang pertama karena faktor agama. Karena agama Islam itu sendiri pada dasarnya memerintahkan menjunjung tinggi kepribadian dan meningkatkan harkat dan martabatnya, menghapuskan kekuasaan kelas rohaniwan seperti Brahmana dalam sistem kasta yang diajarkan Hindu. Lalu yang kedua yaitu faktor ekonomis. Faktor ekonomis yang sudah pernah dilakukan, ya, yaitu oleh para pedagang yang menggunakan jalan laut baik antara kepulauan Indonesia sendiri maupun yang melampaui perairan Indonesia ke Cina, India, dan Teluk Arab, Persia yang merupakan pendukung utama, ya, karena telah memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Yang ketiga yaitu faktor politik, ya. Faktor politik yang diwarnai oleh pertarungan dalam negeri antara negara-negara dan penguasa-penguasa Indonesia, serta oleh pertarungan negara-negara bagian itu dengan pemerintah pusatnya yang beragama Hindu, ya. Hal tersebut mendorong para penguasa, para bangsawan, dan para pejabat di negara-negara bagian tersebut untuk menganut agama Islam yang dipandang mereka sebagai senjata ampuh untuk ilmuwan dan menumbangkan kekuatan Hindu, untuk melawan dan menumbangkan kekuatan Hindu agar mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Itu faktor politik yang ketiga. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Apabila banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.